Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Mengejutkan, seketika seantero dunia bisa dibikin geger. Viral sampai ke Eropa, pelatih Liverpool Arne Slot bilang begini usai tiket Timnas Indonesia versus Cina ludes dalam hitungan jam, isyaratkan bikin rencana seperti ini. Baru TC hari pertama, Patrick Kluivert sudah dibuat terkejut dengan para pemain Timnas Indonesia karena hal ini. Kira-kira kenapa ya? Bikin geger. Diungkap langsung oleh orang dalam PSSI. Akhirnya semuanya jelas dan terungkap di sini. Ternyata ini alasan mengejutkan kenapa Elkan Bagot tak dipanggil untuk perkuat Timnas Indonesia hadapi Cina dan Jepang. Alasannya benar-benar di luar dugaan publik. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Mengejutkan, seketika seantero dunia bisa dibikin geger. Viral sampai ke Eropa, pelatih Liverpool Arne Slot bilang begini usai tiket Timnas Indonesia versus Cina ludes dalam hitungan jam, isyaratkan bikin rencana seperti ini. Jagat sepak bola kembali bergetar. Kali ini bukan karena gol dramatis di menit akhir atau transfer pemain mahal bernilai miliaran euro. Namun gegap gempita itu datang dari sebuah negara Asia Tenggara yang selama ini acap kali dipandang sebelah mata dalam kancah sepak bola dunia. Indonesia. Ya, Indonesia yang belakangan ini mulai bangkit, bergerak, dan kini siap menatap mata dunia dengan nyala keberanian yang tak pernah padam. Dan puncaknya terjadi kala tiket laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia melawan Cina habis terjual hanya dalam hitungan jam. Lebih dari 60.000 tiket melayang dalam sekejap. Para penggila bola berebut akses ke Stadion Kebanggaan Bangsa, Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang kini akan menjadi saksi duel hidup mati antara Garuda dan Naga dari Timur. Tapi rupanya, gelombang antusiasme luar biasa ini bukan hanya menghebohkan kawasan Asia Tenggara saja, melainkan telah menjalar jauh hingga ke benua biru, Eropa. Dan sosok yang paling tidak terduga turut buka suara. Pelatih anyar Liverpool, Arne Slot. Nama Arne Slot sendiri sedang naik daun setelah menggantikan Jurgen Klopp sebagai manajer utama Liverpool, klub elit Liga Premier Inggris. Dalam sebuah wawancara khusus yang dipublikasikan oleh salah satu media Belanda terkemuka, Slot memberikan komentar mengejutkan saat mengetahui atmosfer kegilaan bola di Indonesia. Ia bahkan mengaku sempat tidak percaya bahwa tiket pertandingan di Asia Tenggara, apalagi melibatkan tim nasional, bisa habis hanya dalam waktu singkat layaknya konser Taylor Swift. Luar biasa. Saya pikir hanya Real Madrid dan kami, Liverpool, yang bisa membuat itu terjadi. Tapi rupanya, Indonesia melakukan hal yang serupa. Mereka bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh. Saya takjub, ucap Slot dengan ekspresi terpana. Lebih lanjut, Slot bahkan menyebut dirinya terinspirasi oleh fenomena ini dan mulai mempertimbangkan rencana jangka pendek yang bisa membuat dunia sepak bola benar-benar terbalik. Ia mengisyaratkan kemungkinan untuk membawa Liverpool beruji coba langsung dengan Timnas Indonesia. Sebuah gagasan yang dulunya mungkin terdengar mengada-ada, kini menjadi topik diskusi serius di ruang taktik Melwood dan kantor pusat Anfield. Jika atmosfer mereka sefantastis itu, dan jika federasi mereka terbuka, maka mengapa tidak? Mungkin suatu hari nanti, kami bisa mengunjungi Jakarta dan merasakan langsung gairah itu. Sepak bola adalah tentang koneksi, tentang gairah kolektif. Dan Indonesia jelas menunjukkan hal itu. Lanjut Slot, memberikan sinyal yang sangat kuat terhadap peluang terwujudnya duel fenomenal, Liverpool versus Indonesia. Pernyataan Arne Slot tersebut bukan hanya membuat gempar media Inggris dan Belanda, namun juga memicu diskusi di forum-forum sepak bola global. Warganet dari berbagai negara menanggapi dengan antusias. Mereka menyebut kemungkinan ini sebagai gebrakan revolusioner dalam hubungan sepak bola Asia-Eropa. Bahkan beberapa analis di Sky Sports dan ESPN mulai membahas potensi tur pramusim Liverpool ke Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai destinasi utama. Dan semua ini bermula dari satu fakta sederhana. Tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Cina habis dalam hitungan jam. Bagaimana tidak? Pertandingan ini memang menjadi salah satu laga paling dinanti tahun ini.
Tak hanya karena posisinya yang menentukan kelolosan ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga karena atmosfer sepak bola di Indonesia sedang berada di titik kulminasi. Di bawah tangan dingin pelatih legendaris asal Belanda, Patrick Kluivert, timnas Indonesia menjelma menjadi kekuatan baru Asia yang disegani. Dengan susunan pemain muda yang bertalenta, diperkuat nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ulla Romeni, Mees Hilgers, hingga Kevin Dix, timnas kini bukan hanya soal semangat, tapi juga kualitas nyata. PSSI juga tidak main-main dalam menata fondasi masa depan. Kedatangan Simon Tahamata sebagai Head of Scouting menjadi bukti konkret bahwa federasi ingin membangun sesuatu yang bersifat jangka panjang, menyentuh akar dari pengembangan talenta. Tahamata, mantan bintang Ajax Amsterdam yang malang melintang di sepak bola Eropa, kini telah bergabung bersama Kluivert dan jajaran staf teknis yang sebagian besar berasal dari Belanda. Proyek besar bernama Garuda 2030 perlahan mulai terbentuk, dan dunia kini mulai memperhatikannya. Tak heran jika Slot, sebagai sesama pelatih asal Belanda, merasa ada ikatan emosional tersendiri terhadap kebangkitan Indonesia. Ia menyebut pendekatan progresif PSSI sebagai langkah yang patut diapresiasi, bahkan dijadikan contoh oleh negara-negara lain di Asia. Saya melihat keseriusan mereka. Mereka membangun dari bawah, mengundang orang-orang yang tepat, dan memaksimalkan potensi. Itu luar biasa, kata Slot. Jika pernyataan tersebut terus digulirkan dan disambut positif oleh PSSI maupun Liverpool, maka bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan momen yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Timnas Indonesia berhadapan langsung dengan Liverpool FC dalam pertandingan persahabatan di Jakarta. Sebuah pertandingan yang tak hanya mendongkrak eksistensi timnas, tetapi juga akan mengangkat marwah sepak bola Asia Tenggara ke panggung global. Indonesia bukan lagi tim ecek-ecek. Itu pesan yang tersirat dan tersurat dalam setiap komentar Arne Slot. Dan dunia kini melihat itu. Dengan dukungan publik yang masif, stadion yang selalu penuh, pemain muda bertalenta, pelatih kelas dunia, dan program pembinaan berstandar Eropa, tak ada lagi alasan untuk meremehkan Garuda. Bahkan klub sekelas Liverpool kini mulai melirik, bukan sebagai pihak yang memberi bantuan, tapi sebagai calon lawan sepadan yang layak diuji. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia bisa menantang tim Eropa, tapi kapan. Dan jika semua berjalan sebagaimana sinyal yang dikirim Arne Slot, maka, kapan, itu bisa jadi lebih cepat dari yang kita bayangkan. Indonesia telah bangkit. Dunia mulai gemetar. Dan kini, ketika sorotan dunia mulai tertuju pada Indonesia, ketika suara dari Anfield mulai menggema ke arah timur, ketika pelatih sebesar Arne Slot mulai menaruh minat untuk menyambut Garuda sebagai lawan sepadan, maka jelas satu hal, Indonesia tidak lagi sekadar pelengkap dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah babak baru. Sebuah era yang perlahan terukir dari kerja keras, visi jangka panjang, dan cinta yang tak pernah luntur dari para pecinta merah putih. Namun pertanyaannya sekarang bukan lagi soal mimpi, tapi soal kesiapan. Siapkah kita menyambut tantangan besar? Siapkah kita menjadikan laga uji coba melawan Liverpool bukan sekadar wacana, tapi kenyataan? Dan yang terpenting, apakah kita sebagai bangsa sudah siap berdiri sejajar, bukan sekadar menengadah? Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika timnas Indonesia beruji coba menghadapi Liverpool? Apakah Garuda sudah waktunya mengepakkan sayap dan menantang langsung salah satu klub terbesar di dunia? Tulis pendapat kalian. Sebab suara kalian adalah bagian dari langkah besar ini. Baru TC hari pertama, Patrick Kluivert sudah dibuat terkejut dengan para pemain timnas Indonesia karena hal ini. Kira-kira kenapa ya? Ledakan semangat, gelora gairah, dan sorotan penuh antusiasme mewarnai pemusatan latihan timnas Indonesia yang baru saja dimulai di Bali. Namun, tak ada yang menyangka bahwa baru di hari pertama, sang pelatih kepala, Patrick Kluivert, sudah dibuat terkejut. Ya, bukan oleh cuaca tropis Pulau Dewata atau oleh kemewahan fasilitas latihan Bali United Training Center yang memang mumpuni, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih mendalam, lebih menyentuh dan membakar. Mentalitas para pemain timnas Indonesia. Senin, 26 Mei 2025, menjadi hari yang spesial bagi timnas Indonesia. Bukan sekadar memulai sesi latihan untuk persiapan dua laga maha penting melawan Cina, 5 Juni di GBK, dan Jepang, 10 Juni di markas lawan.
Namun juga menjadi momentum bagi Patrick Kluivert untuk melihat langsung wajah-wajah yang selama ini hanya ia pelajari lewat video, analisis data, dan laporan staf kepelatihan. Dan apa yang ditemuinya pada hari itu, tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Baru 22 dari 32 pemain yang hadir di hari pertama TC, sebagian lainnya masih dalam perjalanan menuju Bali. Tapi jumlah itu sudah cukup untuk membangkitkan sensasi tersendiri bagi pelatih asal Belanda yang pernah menjadi ikon Barcelona tersebut. Dalam sesi latihan sore di Gianyar, Kluivert menyaksikan langsung bagaimana para pemain Indonesia datang dengan semangat menyala-nyala. Bukan sekadar latihan, tapi seperti medan tempur yang sesungguhnya. Secara mental, fantastik, ucap Kluivert singkat namun penuh penekanan. Semua pemain ingin bermain. Mereka ingin melakukan sesuatu dengan tim. Itu bukan sekadar pernyataan basa-basi. Kluivert, yang telah malang melintang sebagai pemain dan pelatih di berbagai level tertinggi sepak bola dunia, tampak benar-benar terkesan. Ia melihat sesuatu yang tak sering ia temukan. Sebuah kolektif muda yang lapar, berani, dan siap mencetak sejarah. Ia melihat sekelompok pemuda yang tidak gentar menghadapi raksasa-raksasa Asia seperti Cina dan Jepang. Bagi Kluivert, ini bukan tim biasa. Ini adalah cikal bakal generasi emas sepak bola Indonesia yang sesungguhnya. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Kluivert memang telah memuji talenta teknis para pemain Indonesia. Namun baru kali ini, ia menyatakan keterkejutan atas mentalitas mereka. Sebuah aspek yang sering dianggap sebagai titik lemah dalam perjalanan panjang sepak bola tanah air, justru kini menjadi nilai lebih yang paling kentara. Mental juang yang tidak luntur, bahkan ketika tantangan di depan mata begitu besar. Tak hanya itu, waktu persiapan yang kini lebih panjang dibandingkan saat melawan Australia dan Bahrain sebelumnya juga menjadi poin penting dalam strategi Kluivert. Ia menyebut bahwa saat ini, dirinya dan tim kepelatihan punya lebih banyak ruang untuk mengasah detail permainan, mengevaluasi kekurangan, dan menyempurnakan transisi taktik yang sedang ia bangun. Fokus bukan hanya pada fisik dan teknik, tapi juga pada pematangan mental serta chemistry antar pemain. Sekarang kita punya waktu lebih ketimbang saat lawan Australia dan Bahrain. Jadi kita bisa lihat lagi apa yang harus dilakukan saat pertandingan, jelasnya. Ucapan ini bisa dimaknai sebagai sinyal bahwa pertandingan melawan Cina dan Jepang bukanlah sekadar uji coba. Ini laga hidup mati, dan Kluivert benar-benar ingin tampil dengan versi terbaik dari skuadnya. Sementara itu, di tengah semangat tinggi pemusatan latihan ini, terjadi juga dinamika perubahan komposisi pemain. Patrick Kluivert memutuskan untuk mencoret nama penyerang Dewa United, Septian Bagaskara, yang harus absen karena mengalami cedera. Sebuah kehilangan yang tentu disayangkan, namun justru membuka jalan bagi kejutan lain, masuknya Beckham Putra Nugraha. Beckham, gelandang energik milik Persib Bandung, baru saja menorehkan prestasi sebagai juara Liga 1 musim ini. Penampilannya yang konsisten, eksplosif, dan penuh kreativitas membuat Kluivert tak ragu menunjuknya sebagai pengganti langsung. Ini bukan hanya hadiah bagi Beckham, tapi juga sinyal bagi seluruh pemain muda Indonesia bahwa performa di level klub akan langsung dihargai oleh pelatih tim nasional. Pemanggilan Beckham juga menunjukkan fleksibilitas dan kejelian Patrick Kluivert dalam membaca kebutuhan tim. Dengan gaya permainan yang menekankan penguasaan bola dan tekanan tinggi, kehadiran gelandang seperti Beckham bisa memberi warna baru di lini tengah. Sosok yang mampu menjadi penghubung antar lini, menjembatani transisi cepat, dan menciptakan peluang dari ruang sempit. Dalam skema Kluivert, peran ini sangat vital. Menariknya, pemusatan latihan kali ini juga dipantau langsung oleh beberapa anggota Exco PSSI dan staf scouting yang kini diperkuat oleh legenda Ajax Amsterdam, Simon Tahamata. Artinya, setiap gerak dan progres pemain selama di Bali akan menjadi bahan evaluasi bukan hanya untuk 2 laga terdekat, tapi juga untuk proyek jangka panjang Timnas Indonesia menuju 2030. Di mata Kluivert, sesi latihan bukan sekadar rutinitas fisik. Ini adalah ajang unjuk diri, seleksi mental, dan proses pembentukan karakter. Ia datang ke Indonesia bukan untuk sekadar mengisi jabatan, tapi untuk membangun warisan sepak bola yang nyata. Dalam atmosfer yang membara ini, baru hari pertama pun sudah terasa seperti babak awal sebuah revolusi besar. Dan yang paling menakjubkan, semua ini baru permulaan. Masih ada hari-hari ke depan yang akan menjadi ladang pertarungan ide, strategi, dan konsistensi.
Namun jika melihat bagaimana skuad Garuda membuka TC dengan semangat luar biasa, tampaknya Indonesia sedang menuju sesuatu yang sangat besar. Kini, pertanyaannya menjadi lebih menarik. Dengan mental skuad baja seperti ini, apakah kalian yakin timnas Indonesia tidak akan mengejutkan Asia? Dan bagaimana menurut kalian? Apakah generasi Garuda yang baru ini siap bersinar dalam laga melawan Cina dan Jepang mendatang? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa beri dukungan untuk para punggawa merah putih yang sedang berlatih keras demi mengharumkan nama bangsa. Bikin geger. Diungkap langsung oleh orang dalam PSSI. Akhirnya semuanya jelas dan terungkap di sini. Ternyata ini alasan mengejutkan kenapa Elkan Bagot tak dipanggil untuk perkuat timnas Indonesia hadapi Cina dan Jepang. Alasannya benar-benar di luar dugaan publik. Siapa sangka? Kabar yang selama ini hanya beredar sebagai desas-desus akhirnya terbongkar dari mulut petinggi PSSI sendiri. Tak lagi sekadar isu yang berseliweran di forum-forum diskusi penggemar sepak bola, akhirnya misteri absennya Elkan Bagot dari daftar pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Cina dan Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kini terjawab sudah. Dan seperti ledakan yang tak disangka-sangka, fakta di baliknya ternyata jauh lebih mengejutkan dari dugaan publik selama ini. Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga, secara belak-belakan mengungkap alasan sebenarnya di balik ketidakhadiran Elkan Bagot dalam pemanggilan terbaru Timnas Indonesia. Dalam sebuah forum bersama awak media pada Senin, 19 Mei 2025, Arya menyampaikan bahwa keputusan tersebut bukan sepenuhnya datang dari pihak federasi maupun pelatih kepala Patrick Kluivert, melainkan justru berasal dari keinginan Elkan Bagot sendiri yang memilih untuk fokus membela klubnya, Blackpool FC, di Inggris. Elkan Bagot ini sudah lama kita tanya, dan dia mengatakan bahwa dia fokus di klub. Jadi ya kita serahkan semua kepada Elkan sebagai pemain, ujar Arya dengan nada yang sangat diplomatis namun tegas. Lebih lanjut, Arya menyampaikan bahwa meskipun saat ini Elkan tengah berada di masa liburan dan bahkan sempat terlihat di Bali, lokasi yang digunakan oleh timnas untuk pemusatan latihan, TC, sang pemain tetap menegaskan komitmennya untuk fokus terhadap kewajibannya bersama klub. Sontak pernyataan ini memicu kehebohan. Banyak pihak yang awalnya berharap besar pada kembalinya Elkan ke skuad Garuda, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa sang bek jangkung yang pernah menjadi andalan Shin Tae-yong itu memilih jalur berbeda. Apalagi, sejak kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas, muncul harapan bahwa Elkan akan diberi lembaran baru. Terlebih, sejarah ketegangan antara Elkan dan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, sempat membuat sang pemain tersisih dari skuad utama, dan masa depan Elkan bersama timnas sempat menjadi tanda tanya besar. Namun, keputusan Elkan ternyata tak hanya karena ingin fokus ke klub. Ada dinamika yang jauh lebih dalam, yang tersirat dari pernyataan Arya berikutnya. Ia mengatakan bahwa posisi Elkan kini tak lagi seistimewa dulu. Komposisi lini belakang timnas Indonesia saat ini tengah berada dalam kondisi yang sangat kompetitif. Arya menyebut beberapa nama yang kini menjadi tulang punggung pertahanan skuad Garuda, seperti Jai Itzes dan Rizky Ridho, yang sudah menunjukkan performa gemilang dalam laga-laga terakhir. Bahkan Ragnar Oratmangoen, pemain naturalisasi yang lebih dikenal sebagai gelandang serang, kini tengah diuji fleksibilitasnya di berbagai posisi termasuk sisi bertahan. Posisi bek kita sekarang cukup kuat. Jadi kami rasa tidak ada kekurangan. Kami terus maju dan memberi semangat kepada semua pemain, termasuk Ragnar dan Elkan, ungkap Arya yang seolah ingin menutup isu ini dengan elegan. Pernyataan ini secara tidak langsung memberi sinyal bahwa Elkan, meskipun memiliki pengalaman dan kualitas mumpuni, bukanlah satu-satunya pilihan di lini pertahanan. Apalagi dengan kebijakan PSSI yang kini agresif melakukan naturalisasi pemain keturunan, persaingan antar pemain makin ketat. Di satu sisi, ini menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam pengelolaan pemain timnas Indonesia. Namun di sisi lain juga menunjukkan bahwa tidak ada lagi pemain yang posisinya benar-benar aman. Yang menarik, penolakan halus dari Elkan ini terjadi di tengah momen yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Pertandingan melawan Cina, 5 Juni 2025, dan Jepang, 10 Juni 2025, bukan hanya sekadar laga biasa, tapi menjadi penentu nasib Garuda dalam upaya menembus Piala Dunia 2026. Dalam situasi seperti ini, setiap pemain terbaik tentu sangat dibutuhkan. Namun Elkan memilih untuk tidak terlibat, dan keputusan ini bisa saja menjadi pedang bermata dua, baik bagi dirinya maupun tim nasional.
Beberapa pengamat juga mengaitkan absennya Elkan dengan kehadiran sosok baru di lingkungan kepelatihan timnas, seperti Simon Tahamata yang baru saja ditunjuk sebagai Head of Scouting. Kehadiran Tahamata yang dikenal punya visi kuat dalam membangun talenta dari akar rumput hingga senior, bisa saja membuat banyak pemain keturunan yang sebelumnya belum terpantau kini mendapat sorotan. Termasuk munculnya nama-nama baru yang bisa jadi akan menutup peluang Elkan kembali ke skuad utama di masa mendatang. Namun begitu, keputusan Elkan tetap layak dihormati. Fokus pada klub adalah keputusan profesional. Apalagi jika Blackpool memiliki rencana penting terhadap dirinya musim depan. Bahkan, dengan kehadiran Kevin Dix dan pemain-pemain lain yang lebih versatile dan aktif dalam mendukung serangan, Elkan juga harus mulai berpikir keras untuk memperluas kemampuannya agar tetap relevan dalam peta persaingan timnas. Di tengah absennya Elkan, pelatih Patrick Kluivert tetap memanggil 32 pemain untuk mengikuti TC di Bali. Skuad ini dipersiapkan semaksimal mungkin untuk laga-laga krusial mendatang, dengan komposisi pemain yang semakin merata di setiap lini. Meskipun absennya Elkan sempat mengecewakan sebagian fans, publik kini mulai menyadari bahwa timnas Indonesia kini bukan lagi bergantung pada satu atau dua pemain. Kekuatan tim telah menjadi kolektif, dan setiap posisi memiliki pelapis yang tak kalah berkualitas. Pada akhirnya, absennya Elkan Bagot adalah cerita tersendiri dalam bab panjang perjuangan timnas Indonesia menuju pentas dunia. Sebuah keputusan yang menunjukkan betapa kerasnya kompetisi di level internasional, dan bagaimana setiap pemain kini dituntut untuk tidak hanya bermain bagus, tapi juga menunjukkan komitmen penuh terhadap misi negara. Dan kini pertanyaannya bukan hanya mengapa Elkan tidak hadir, tetapi, apakah ia akan kembali? Dan jika iya, apakah ia masih akan punya tempat di tengah skuad Garuda yang semakin solid dan kompetitif ini? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, timnas Indonesia kini tak lagi bergantung pada satu nama. Garuda sedang bersiap terbang tinggi, dengan atau tanpa Elkan Bagot di dalamnya. Pertama kali dilatih Patrick Kluivert, Stefano Lillipali tak ingin banding-bandingkan timnas Indonesia dulu dan sekarang. Stefano Lillipali jadi salah satu pemain yang baru merasakan ditangani Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Sebab, pada dua laga sebelumnya pemain andalan Borneo FC itu tidak masuk dalam skuad arahan Kluivert. Baru untuk laga melawan Cina dan Jepang nanti Patrick Kluivert memanggil Lillipali untuk bergabung. Kehadiran Lillipali diharapkan bisa menjadi opsi tambahan di tengah minimnya stok pemain depan skuad Garuda. Stefano Lillipali sendiri sebenarnya bukan nama baru di timnas Indonesia. Dia bahkan sudah mencatatkan 30 caps bersama tim nasional sejak 2013 lalu. Berdasarkan data Transfermarkt, Lillipali terakhir kali memperkuat skuad Garuda pada 9 Agustus 2023. Tepatnya saat Indonesia menghadapi Turkmenistan di laga persahabatan. Ya sekarang banyak pemain naturalisasi juga, ada hal lain juga, ujar Stefano Lillipali kepada media. Tapi yang penting kita fokus untuk sekarang bukan yang dulu. Target kita saat ini fokus untuk Piala Dunia, katanya menambahkan. Seperti diketahui, dipanggilnya Stefano Lillipali kemungkinan besar untuk menambah lini depan timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda kehilangan dua pemain depan seperti Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen. Ragnar sebelumnya dikonfirmasi masih harus menjalani pemulihan karena masalah kesehatan. Sementara Marcelino Ferdinand harus melewatkan laga melawan Cina karena akumulasi kartu. Stefano Lillipali pun diminta hadir untuk mengisi kekosongan di lini depan. Menanggapi hal tersebut, Lillipali mengaku siap memberikan penampilan yang maksimal jika memang bakal mendapat kesempatan untuk bermain. Ya saya di sini, main atau tidak main saya kasih maksimal untuk timnas Indonesia, ujar Stefano Lillipali kepada media. Namun di sisi lain, Lillipali sendiri tak mempermasalahkan andai dirinya hanya berada di bangku cadangan. Menurutnya, siapapun yang diturunkan semua pemain sepakat dengan target mereka untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Siapapun yang main yang penting Indonesia menang, kita ada satu target yaitu lolos ke Piala Dunia. Lanjut pemain Borneo FC tersebut. Sudah diprediksi, Patrick Kluivert pilih pemain ini untuk isi posisi Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert akhirnya resmi memanggil Beckham Putra untuk memperkuat skuad Garuda jelang dua laga penting melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemanggilan ini bukan tanpa alasan.
Cedera yang dialami Septian Bagaskara membuat sang pelatih harus mencari pengganti yang sepadan dalam waktu singkat. Beckham Putra dinilai sebagai opsi yang ideal. Terlebih ia baru saja mencetak prestasi besar bersama Persib Bandung dengan meraih gelar juara Liga 1 2024 hingga 2025. Keberhasilannya bersama Persib menandai peningkatan performa sang pemain dan menjadi alasan kuat Patrick Kluivert memasukkannya ke dalam daftar 24 pemain yang mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali. Kabar ini diumumkan langsung oleh Patrick Kluivert melalui kanal YouTube resmi Timnas Indonesia. Septian Bagaskara tidak bisa ikut karena cedera. Jadi saya memanggil pemain dari tim juara, Persib Bandung, namanya Beckham Putra. Saya senang menyambutnya di Timnas Indonesia, ujar pelatih asal Belanda tersebut. Keputusan ini menguatkan prediksi yang sebelumnya sudah ramai dibicarakan di kalangan pengamat sepak bola nasional. Pasalnya, dengan absennya Marcelino Ferdinand akibat akumulasi kartu, beberapa orang menilai Beckham Putra bisa menjadi sosok yang tepat untuk mengisi celah di lini tengah kreatif Timnas Indonesia. Nama Beckham Putra sendiri memang sudah sejak awal disebut sebagai kandidat kuat pengganti Marcelino. Menurut legenda sepak bola Indonesia, Heri Kiswanto, Marcelino memiliki karakter permainan yang sulit untuk digantikan. Marcelino itu pemain yang energik, sulit ditebak oleh lawan, punya kecepatan dan agresivitas tinggi, jelas Heri dalam kanal YouTube Bicara Bola. Namun, Heri juga menyebutkan bahwa pelatih harus punya alternatif. Nama Beckham Putra sempat ia sebut sebagai salah satu pemain yang bisa diandalkan untuk menghadapi tekanan di laga besar. Senada dengan Heri, pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali juga menyebut Beckham Putra sebagai opsi masuk akal. Menurut saya, ada dua nama yang punya karakter mirip Marcelino. Pertama Beckham Putra, kedua Yaakob Sayuri, kata Akmal. Kehadiran Beckham Putra di TC Timnas Indonesia seolah menjawab prediksi para pengamat. Ia bukan sekadar pengganti Septian Bagaskara, namun juga bisa mengisi peran penting Marcelino di lini tengah yang agresif dan kreatif. Dengan gaya bermain yang lincah dan cerdas membaca pergerakan lawan, Beckham bisa menjadi motor serangan Timnas Indonesia di dua laga krusial ini. Diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan hidup mati melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Pertandingan pertama akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, sedangkan laga kedua akan dilangsungkan di kandang Jepang. Kedua pertandingan ini sangat menentukan posisi Timnas Indonesia dalam klasemen akhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hanya tim-tim teratas yang berpeluang melaju ke babak selanjutnya dan menjaga asa tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Keputusan Patrick Kluivert untuk memilih Beckham Putra dianggap sebagai langkah berani sekaligus penuh perhitungan. Kini, semua mata tertuju pada Beckham Putra. Mampukah ia menjawab kepercayaan Kluivert dengan performa luar biasa? Yang pasti, momen ini bisa menjadi batu loncatan besar dalam karir pemain muda asal Bandung tersebut. Tamparan keras media Vietnam, Timnas Indonesia diminta sadar diri meski dapat bantuan Jepang. Jangan mimpi. Drama panas jelang laga pamungkas putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kian memanas. Media Vietnam secara terang-terangan memberikan tamparan keras untuk Timnas Indonesia yang dianggap terlalu berharap Jepang bakal bermain setengah hati saat laga terakhir nanti. Skuad Garuda masih menyisakan dua pertandingan krusial, yakni menjamu Cina di SUGBK pada 5 Juni, lalu bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Meskipun peluang lolos langsung ke Piala Dunia sangat tipis, harapan untuk lanjut ke putaran keempat masih terbuka lebar, asal mampu memaksimalkan dua laga tersisa. Salah satu media Vietnam, Soha VN, menyoroti antusiasme publik Indonesia yang mulai menghitung kemungkinan Jepang bermain dengan skuad cadangan. Hal ini mengacu pada pernyataan pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, yang mengisyaratkan akan merotasi pemain karena padatnya jadwal dan cedera pemain inti. Saya akan melakukan perubahan pada pemain dibandingkan dengan skuad bulan Maret, ujar Moriyasu. Dari pernyataannya itu, Moriyasu menandakan kemungkinan besar akan menurunkan pemain pelapis saat menghadapi Indonesia. Pernyataan ini langsung disambut dengan reaksi sinis dari media Vietnam, yang menyebut bahwa Indonesia seolah bermimpi Jepang akan sengaja kalah demi memuluskan langkah Garuda ke putaran berikutnya. Indonesia bermimpi Jepang sengaja kalah agar skuad Garuda bisa masuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Soha VN dalam artikelnya.
Timnas Indonesia diyakini masuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 berdasarkan pernyataan pelatih Timnas Jepang. Timnas Jepang hanya akan menurunkan tim lapis cadangan untuk menyambut Timnas Indonesia. Lanjut mereka. Menurut Soha VN, rotasi pemain Jepang bisa menjadi peluang emas bagi Patrick Kluivert dan anak-anak asuhnya. Dan hal ini menjadi peluang yang sangat menguntungkan bagi Patrick Kluivert dan anak asuhnya dalam mengincar 3 poin penuh. Tulis Soha VN. Namun, mereka juga menegaskan bahwa meskipun Jepang menurunkan tim pelapis, kekuatan Samurai Biru tetap tak bisa dianggap remeh. Meski demikian, Indonesia tetap punya kans besar mencuri poin maksimal saat melawan Cina, terutama karena bermain di kandang sendiri yang sebelumnya sukses menjungkalkan Bahrain. Apakah harapan Indonesia hanya sebatas angan? Atau justru bakal jadi kenyataan mengejutkan? Apakah Jepang benar-benar akan bermain santai atau tetap tampil serius meski dengan skuad lapis 2? Satu hal yang pasti, nasib Indonesia ada di tangan mereka sendiri. Menang lawan Cina dan minimal mencuri poin dari Jepang bisa menjadi tiket emas menuju putaran keempat.